Tapi perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Diningrum Bank BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Ya, selamat pagi Mas Dodi. Ya, Mas Puguh, ini terkait dengan rupiah hari ini akan dibuka menguat atau melemah. Kita tahu sudah berhasil berada di bawah level 14.200. Untuk hari ini pergerakannya seperti apa? Ya, mungkin kalau tadi kita lihat pergerakan rupiah dibuka memang di antara level 190 sampai 200 gitu ya. Levelnya 14.190 sampai 14.200. Namun ada potensi bahwa hari ini rupiah akan kecenderungannya memang tertekan gitu ya. Meskipun tidak akan jauh dari level 200 juga gitu, karena memang satu kondisi yang negatif adalah dari dalam negeri gitu ya, kondisi corona yang melonjak gitu ya, kemarin 9.800 gitu ya, dan ini merupakan rekor terburuk gitu ya sepanjang Februari, sehingga memang potensi rupiah hari ini akan sideways, mungkin pergerakannya akan terbatas, namun kecenderungannya akan cenderung melemah gitu Mas. Oke, seperti yang kita tahu juga FOMC meeting ini akan berlangsung pekan ini, apakah ini akan mengubah sikap dovish? Ya, mungkin kalau kita bicara FOMC meeting memang pasar highly anticipated itu ya gitu ya, dan mungkin pasar di awal pekan akan bermain aman gitu ya. Dan ini juga yang mungkin akan membuat pergerakan rupiah akan terbatas meskipun cenderung melemah gitu ya, karena pasarnya juga bermain aman jelang FOMC meeting. Apakah FOMC meeting akan merubah sikap dovishnya mungkin untuk sementara waktu hingga sampai tahun 2021 atau mungkin sampai 2022, mungkin sikap Fed masih tetap gitu ya. Namun untuk suku bunga jangka panjang ini yang mungkin pekan ini juga akan rilis hasil dot plot gitu ya setelah FOMC meeting. Ini kita lihat akan bagaimana seperti apa gitu ya kondisi suku bunga Amerika Serikat jangka panjang gitu ya. Dan langkah tapering talk gitu ya yang mungkin akan dibicarakan gitu ya pada FOMC pekan ini, seperti apa hasilnya, inilah yang akan ditunggu oleh pelaku pasar gitu ya. Meskipun untuk tapering talk sepertinya masih belum terjadi gitu. Kalaupun terjadi ini akan sangat lambat sekali gitu ya yang dilakukan, mungkin porsinya akan sangat sedikit sekali gitu. Oke, nah selain The Fed juga kan Bank Indonesia akan menggelar rapat Dewan Gubernur. Apakah prediksi Anda juga Bank Indonesia akan menahan suku bunga acuan juga? Ya, mungkin kalau kita lihat dari RDG terakhir gitu ya, berkaca pada RDG terakhir, BI juga mengatakan bahwa memang perubahan suku bunga menjadi opsi terakhir saat ini gitu ya untuk Bank Indonesia gitu ya. Dan mungkin memang di RDG pekan ini juga BI tetap akan menahan suku bunga acuannya gitu ya, meskipun kondisi saat ini juga kalau kita lihat dari sisi inflasinya gitu ya, salah satu driver BI untuk merubah suku bunga, inflasi juga cukup bagus gitu ya di bulan Mei, sedikit mengalami picking up, sehingga mungkin kalaupun BI akan melakukan pelonggaran lain gitu ya, mungkin dengan kebijakan lain yang lebih akomodatif gitu ya, bukan dengan merubah suku bunga. Sementara untuk neraca perdagangan nasional, Mas Puguh, juga akan dirilis pekan ini. Sejauh mana ini akan mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, mungkin kalau kita bicara pergerakan rupiah gitu ya, pergerakan rupiah dan mungkin trade balance gitu ya yang akan rilis pekan ini, kita lihat trade balance ekspektasi pasar masih akan surplus gitu ya, dan mungkin nilai ekspor dan impor juga akan mengalami kenaikan gitu ya, karena ini memang kondisinya cukup bagus sekali gitu ya untuk ekspor impor sendiri dari dalam negeri, terutama dari sisi komoditas gitu ya. Harga komoditas kalau kita tahu data-data terakhir kita menunjukkan bahwa harga komoditas cenderung naik gitu ya, meskipun salah satunya juga minyak juga mengalami kenaikan, sehingga mungkin impor kita terhadap minyak juga akan mengalami kenaikan. Namun ekspor kita, beberapa komoditas ekspor kita, batu bara dan juga CPO, ini harganya juga kecenderungannya naik. Ini juga memang akan cukup positif, sehingga akan sangat make sense sekali gitu ya kalau rilis data trade balance kita akan kembali surplus, setidaknya kembali 2 miliar US dollar gitu ya. Sentimen lain dari Amerika Serikat, Mas Puguh, inflasi tercatat di level 5%. Sejauh mana ini juga memengaruhi pergerakan rupiah kita? Ya, mungkin kalau kita bicara impact dari rilis data inflasi Amerika Serikat pekan lalu gitu ya, impact-nya langsung di hari Jumat kemarin rupiah menguat cukup signifikan sekali, karena memang secara month-on-month sebenarnya melambat ya inflasi Amerika Serikat, meskipun secara year-on-year tumbuh gitu ya. Dan ini membuat pasar berekspektasi bahwa inflasi Amerika Serikat ini cenderung hanya masa transisi aja gitu ya. Dan ini direspon positif oleh pasar, di mana juga di pekan lalu gitu ya, pasar saham kita ada capital inflow sekitar 2 triliun lebih gitu ya. Dan dari pasar obligasi juga cukup positif gitu ya inflow-nya selama sepekan. Ini yang membuat memang respon justru dari inflasi ini cukup positif. Namun hingga saat ini belum ada komentar gitu ya dari anggota Fed, sehingga mungkin akan ada koreksi gitu ya terhadap rupiah hari ini gitu ya.
Ini yang membuat pasar bermain hati-hati karena memang belum ada komentar dari The Fed gitu ya sampai saat ini, dan pekan ini juga akan ada FOMC meeting. Jadi mungkin rupiah akan cenderung terkoreksi akibat rilis data inflasi Amerika Serikat pekan lalu seperti itu. Oke, sentimen lain Mas Pugu yang juga patut kita cermati adalah kasus COVID nasional yang ini terus naik, bahkan di Jakarta juga kita tahu angkanya juga persentasenya luar biasa, begitu bahkan juga ada warning dari Gubernur Anies Baswedan, begitu sejauh mana ini kemudian bisa mempengaruhi nilai rupiah? Ya kan tadi saya juga sempat menyebutkan gitu ya bahwa mungkin driver itu ya, atau pendorong pergerakan rupiah hari ini paling besar adalah kasus COVID domestik gitu ya. Dan ini mungkin yang membuat rupiah kecenderungannya memang melemah gitu ya, karena memang COVID kita juga tadi sempat disebutkan bahwa penambahan kasus kemarin adalah rekor gitu ya sejak Februari tahun ini gitu ya. Ini yang perlu kita cermati juga bahwa kata ahli ini belum puncaknya gitu ya, apalagi ini. Nah ini yang membuat akhirnya pasar akan bermain sedikit lebih aman gitu ya, sehingga ada potensi bahwa rupiah hari ini akan kecenderungannya melemah akibat dari kasus COVID yang melonjak. Oke, kita tahu Mas Pugu pekan lalu rupiah menjadi mata uang terkuat di Asia. Bagaimana kemudian jika dibandingkan dengan mata uang dari negara-negara lain di dunia, khususnya di Asia? Pergerakannya akan ada di rentang berapa? Ya mungkin kalau kita bicara pasar Asia memang kecenderungannya akan sideways gitu ya Pak ya, karena memang ada 3 pasar besar di Asia yang tutup gitu ya hari ini, libur gitu ya, ada Australia, China dan juga Hong Kong. Ini yang membuat akhirnya pergerakan mata uang di Asia ini kecenderungannya akan sideways, dan mungkin rupiah sebenarnya masih ada potensi untuk menguat gitu ya, diantaranya melawan Singapura dolar gitu ya, against Japanese yen juga rupiah berpotensi menguat, Chinese yuan juga mungkin rupiah masih ada potensi menguat meskipun pergerakannya akan sangat terbatas sekali gitu. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya Mas Pugu. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Dodi, sama-sama.